Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi mata kuliah mekanika teknik. Kita akan melanjutkan yaitu gaya-gaya dalam satu bidang. Mengumpulkan dan membagi gaya-gaya dalam satu bidang. Oke, yang pertama adalah ukuran dan jurusan pada gaya. Saya akan menggambarkan. Oke, ini adalah garis dari suatu gaya P. Gaya P. Gaya P. Suatu gaya P. Ini adalah A, kemudian ini B, kemudian ini adalah sudutnya, sudut, kemudian R jari-jarinya, kemudian ini adalah P gayanya, kemudian ini adalah titik koordinat dari X, A, dan YA. A dan B ini adalah potongan koordinat dan absis. Potongan koordinat dan absis, potongan ini sama ini. Kemudian adalah R adalah jarak dari titik kutub B. Ini adalah R jaraknya. Titik kutub jarak ini sampai ini, titik R-nya. Kemudian adalah R adalah AA. A sama dengan sin atau A sama dengan A sin alfa atau B cos alfa. Oke, lanjut adalah garis kerja bisa ditentukan oleh dua dari 4 nilai berikut. A atau B atau R dan alfa. Oke. Next, selanjutnya adalah gambarnya seperti ini. Kemudian BY atas dasar penentuan ini kita boleh berkata PX adalah sama dengan P cos alfa. Kita gambarkan sudutnya, langsung kita gambar sudutnya. Nah, PY PX sama dengan ya ini PX sama dengan P ya ini P kali cos alfa. Karena ini sudut sama berarti ini juga sama sudut ini. Nah, sudutnya ini. Karena dia berarti ini sama, sudutnya sama. P cos A. Kemudian PY sama dengan P sin alfa. Oke. Momen sama dengan P kali R. Oke. Kemudian kalau kita mencari P, kita ingat rumus Pitagoras. Ini Pitagoras. PY harus PX atau kuadrat akar dari PY kuadrat plus PX kuadrat sama dengan P. Nah, diakarkan. Atau kita langsung mencari
Kita uraikan. Sin alfa sama dengan PY. Kalau kita PY dibagi dengan P. PY dibagi dengan P. Atau R dibagi dengan A. Mencari sinnya. Kemudian mencari cosnya. Cos alfa sama dengan PX dibagi P atau R dibagi B. R dibagi A. Nah, R dibagi. Oh, keliru. R bagi B. B. Kemudian tangan alfa sama dengan PY per PX atau B dibagi A. B dibagi A untuk tangannya. Kemudian untuk mencari R kecil atau jari-jari sama dengan M momen dibagi dengan P. Momen dikali atau sama dengan PE kali B dibagi P. PX P. Nah, ini PX kali B dibagi P. Atau PY dikalikan dengan A dibagi dengan P. Momen. Gayanya. Oke. Kita lanjutkan. Bentar. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan yaitu gaya-gaya pada titik tangkap bersama. P-nya ada dua, P1 dan P2. Secara grafis, dua gaya P1 dan P2 dengan titik tangkap bersama atau titik potong pada garis kerja bisa disusun dengan jajaran genjang dua gaya sebagai resultante R ialah diagonal pada jajaran genjang tersebut. P-nya ada dua, berarti P1 gayanya ada dua, P1 dan P2. P1 jajaran genjang, berarti seperti ini. Nah, P1 dan P2. P1 dan P2. Ini adalah P1 plus P2. Berarti adalah P1 plus P2. P1 plus P2. Berarti sama dengan R. Kita melihat selanjutnya bahwa tidak perlu menggambar jajaran genjang dua gaya itu seluruhnya, melainkan segitiga gaya, separuh jajaran genjang sudah cukup. Contohnya seperti ini. Ini adalah dua buah gaya. P1 dan P2. Cara menggambarnya ini dihapus dulu ya. Seperti ada ini. P1 kemudian P2. Nah, P2-nya seperti ini. Ini P1 penggambarnya adalah anak ini arah sini berarti sini. Nah, P2. Nah, ini R-nya. R-nya. Ini adalah R-nya. Atau P2 plus 1. Atau P2-nya dulu nggak apa-apa. Terserah mau apanya dulu. P2-nya berarti seperti ini kalau P2-nya. Ini digambar dulu, kemudian baru ini. Nah, P2, P1. Jadinya ini R. Oke.
Oke, selanjutnya adalah kita lanjutkan. Secara analitis kalau kita memang di buku kenyataan secara analitis adalah seperti ini. Secara analitisnya seperti ini. Kita pakai koordinat adalah titik 0, P1, kemudian ini P2, koordinat sini P2, P1. Kemudian ada titik R-nya, titik R adalah R itu P1 sama dengan P2. Kemudian kita tarik, ini adalah Rx, karena ini adalah X, kemudian X Y. Kemudian adalah PX, PX2, ini adalah PX1, kemudian ini adalah PY2, PY1, kemudian adalah RY. Rx sama dengan, ya ini Rx. Nah, Rx sama dengan Rx. Px1 plus Px2. Nah, ini adalah Px1 plus Px2. Ini adalah Rx. Rx sama dengan Px1 plus Px2. Ini tambah ini jadi ini. Jadinya Ry sama dengan sama. Ini tambah ini berarti Py1 plus Py2. Jadinya Ry. Kemudian kita untuk mencari R-nya, cara Pitagoras ya, seperti tadi. Akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat diakarkan berapa. Kemudian untuk mencari tangan R, ya sudut R-nya ini. Sudut R-nya, tangan alfa R sama dengan Ry per Rx. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada beberapa contoh. Ini adalah secara analitis, kemudian secara grafis. Pakai ukuran kenyataan 1:1. Oke. Kalau gayanya lebih dari 1 gimana? Ya, kita tinggal menjumlahkan saja. Oke, kita lanjutkan untuk beberapa gaya. Untuk beberapa gaya. Oke.
Kita misalkan ada 5 PX, 5 gaya. PX-nya ada 5. Yang pertama adalah ini. Kemudian yang kedua adalah pendek gini. PX 2, kemudian PX 3. Kemudian PX 4. Kemudian PX 5. PX 1, PX 2, ini adalah panahnya, kita berikan panah biar tidak keliru. Oke. Yang pertama adalah P1 adalah P1. Tarik garis. Nah, P1. Kemudian ini adalah P2 ke bawah sini. Nah, P2. Kemudian P3 ke sini. Nah, P3. Kemudian P4-nya ke sini. Nah, agak lurus. P4. Kemudian P5. Nah, ke sini. P5. Udah R-nya gini. Nah, ini adalah R. R. R-nya R1 sampai 5. Oke, kita bahas. Oke, kita bahas sebentar. PX1 sama dengan P cos E sudut alfa. Oke, kita lanjutkan aja seperti ini. Oke, next. Kemudian poligon batang tarik. Ya, poligon batang tarik. Kita lanjutkan next untuk poligon. Poligon batang tarik merupakan metode grafis untuk menyusun gaya-gaya dengan titik tangkap di luar kertas menggambar atau tiada jikalau gaya-gaya itu sejajar. Nah, ini harus pakai ukuran sebenarnya. Kalau skala 1 ya banding 1 berarti skala ukuran. Atau misalnya 1 banding 1 meter. Nah, itu. Oke. Ini harus menggambar sesuai kenyataan. Oke. Kita lanjutkan untuk selanjutnya sebentar. Selanjutnya adalah momen. Apa momen itu? Momen adalah gaya kali jarak. Gaya kali jarak. Sebentar.